Oke, selamat sore. Saya Irfan Isefik. Kembali lagi bersama saya. Saya kemarin sempat sudah streaming catur di tanggal 18 Maret dan sekarang mau coba streaming lagi. Ini nggak streaming sebenarnya sih, ini kayak delayed recording gitu. Gue recording, terus gue main. Kalau kemarin gue main itu Blitz 10 game. Sekarang gue mau coba main 10 game lagi. Kemarin tuh gue sempat main dan oke banget hasilnya. Dari 10 kali game gue menang 7 kali. 3 kali kalah. Nah sekarang kita main 10 game dan kita lihat nih apakah hasilnya akan lebih bagus dari kemarin atau mungkin tidak. Ya kita lihat saja. Oke, let's see. Kita main Blitz 3 menit. Let's start the game. Sini gue juga sambil menjelaskan gimana thinking proses gue dalam setiap game. Ini gue main Itali, di mana gue develop the night. Nah di sini biasanya gue langsung makan sih. Terus gue biasanya develop kuda lagi. Volley DPK 989 ini cukup kuat sih. Pastinya untuk 900 ya, karena dia udah mau 1000 ratingsnya. Orang Prancis, oke, dia ke situ. Gue akan tutup raja gue dengan peluncur biar lebih aman dan untuk gue bisa siap-siap untuk rukade ke kanan king side. Oke, rukade king side. Doubling up the peluncurs. Gue akan ke sini, simple setup. Rukade guys, oke. Di sini agak tricky dan gue sebenarnya agak bingung juga mau kemana. Tapi gue akan melakukan pengeblokan dasar pada kuda karena kalau pion ke sini biasanya ngeblok kuda untuk ke sini. Oke, sekarang apa yang akan gue lakukan? Dan kita lihat akan kemanakah lawan kita yang satu ini. Valide PK akan kemana dia? Kuda ke situ, mengancam kuda gue. Kalau gue makan dia udah langsung ada backupan pion. Oke. Enaknya main pasif atau enggak? Bisa jadi pasif asik juga sih. Atau sini kali luncur ratunya ya. Cobain aja, kita nggak pernah tahu. Dia bisa makan, gue bisa makan balik pakai pion atau pakai ratu. Dia mau kemana? Oke, dia ke situ. Gue akan coba makan pakai pion biar gue bisa develop Fianchetto itu ke situ, ke B2. Apa yang akan dia lakukan? Oh, dia ke situ, dia berusaha untuk menyerang ini. Saya tetap akan Fianchetto aja karena di sini udah ada kuda yang backup pion di H2. Mudah-mudahan aman sih. Oke, dia ke situ. Gue akan coba kesini deh. Apakah dia akan memakan kuda gue atau enggak, gue nggak tahu. Tapi gue berpikir untuk sebuah serangan yang ngedevelop serangan gue nih. Apa yang akan terjadi? Oke, we'll see. Oh, dia ke situ. Oke, kita makan aja deh. Karena waktu kita nggak banyak. Oke, ini bahaya nih, hati-hati. Peluncurnya juga udah open. Sekarang kita kemana? Mending gue kesini dulu aja kali ya. Seenggaknya ngeblok ini gitu. Tapi gue nggak tahu sih, mungkin peluncurnya mau ke sini. Bentar nggak? Ke sini nanti mungkin ratunya mau ratunya mau ke sini mungkin, nggak tahu gue nggak tahu juga nih. Tapi ini cukup unik sih, cukup pertahanannya cukup bagus, serangannya juga cukup bahaya. Oke, dia kayaknya mau ke sini. Gue kayaknya harus backup dengan benteng sih, ada 2 benteng yang bisa backup kan. Oke, gue akan coba untuk backup. Apakah ini akan cukup berhasil, gue nggak tahu. Mungkin kedepannya gue akan majuin gue akan majuin pion gue lagi untuk menambah bala bantuan, lalu gue akan majuin benteng ke sini dan akan backup doubling up di sini. Oke. Dengan jam ratu gue harus mundur dan ini cukup bahaya. Gue akan majuin benteng dan gue akan doubling up ke sini. Oke. Sepertinya betul. Gue bisa ke situ. Sekarang gue agak stuck nih. Mungkin gue sekarang mau ke sini sih. Kalau dia makan, gue akan coba ke sana. Oke.
Kita majuin dulu aja ke sini. Apakah dia akan memakannya, guys? Apakah dia akan memakannya? Apakah dia akan memakan? Oh, tidak. Bagus. Kita akan majuin lagi. Kita ancam peluncurnya. Dia mundur. Gue akan ke sini. Caranya untuk buka terus gitu. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ini bahaya banget, guys. Apalagi ini udah doubling up. Jadi gue kayaknya amsyong sini. Tapi gue nggak tahu juga, nggak pernah tahu namanya catur. Oke, dia ke situ. Gue akan coba buka di sini, guys. Apakah dia akan makan pakai pion? Bahaya banget nih, guys, ke sini. Gue coba ke sini deh. To trade some dangerous pieces yang nyerang ke gue. Oke, dia ke situ. Gue akan berusaha untuk doubling up. Seperti rencana gue di awal. Karena gue emang pengen bertahan dan gue nggak tahu, kemungkinan gue akan kalah tapi gue nggak tahu sih. Itu aja. Gue akan balik mundur. Dia kayaknya agak bingung mau nyerang kemana. Gue juga akhirnya harus bertarung dengan waktu nih kalau udah kayak begini. Oke, nggak apa-apa, kita trade dulu deh pieces satu-satu. Bentengnya mau di trade apa enggak? Iya, di trade. Serangannya bahaya nih, guys. Dia mau kemana dengan benteng? Dia mau ke situ. Gue ke sini aja deh. Dia bisa cek, mungkin gue balik lagi. Oh enggak, dia ke situ. Gue akan ke sini. Gue akan coba majuin ini, guys, untuk ngancam dia ke depannya. Oke, mungkin gue akan ke sini. 6 detik, guys. Kayak gue kalah waktu sih. Iya bener, kalah waktu sih gue kayaknya. Dia akan nyerang benteng gue nggak ya? Takes, check. Kayaknya dia akan kehabisan waktu sih, guys. Oh betul, dia kehabisan waktu. Cukup menegangkan sih, game awalnya cukup menegangkan. Sebenarnya serangan dia udah cukup kuat dan apa ya, gue hampir kalah sih. Tapi memang karena kita main 3 menit jadi ini benar-benar time frame blitz yang apa ya, kalau bisa dibilang cepat. Kita nggak bisa banyak waktu untuk berpikir different branch of lines, tapi kita bisa melakukan gerakan-gerakan dasar yang seenggaknya membuat posisi kita jadi lebih solid dan kita bisa bertahan atau seenggaknya take chance untuk nyerang lebih baik gitu. Oke, gue akan review. Jadi tadi gue awalnya pakai gerakan awal E4. Dia kayaknya pride banget dengan French-nya. Dia melakukan French defense. Luar biasa banget. Oke, dia melakukan French defense. Gue pakai Itali, dia maju. Gue makan, dia makan. Oke, dia majuin lagi. Majuin lagi kuda, pion, kuda ke situ, peluncur ke sini. Tujuannya adalah gue pengen rukade ke sana. Oke. Dia tutup dengan peluncur, gue rukade, tutup peluncur. Gue taruh benteng di sini. Ini setup yang sangat dasar ya sebenarnya, karena gue bisa langsung X-ray ke depan kalau misalnya nih bishop dua-duanya cabut. Sorry. Itu bisa langsung X-ray ke depan. Dia rukade, gue majuin pion, tujuannya untuk ngeblok si kuda untuk ke sini. Kuda ke sini, dan di sini gue berpikir apakah dia akan makan, apakah gue harus makan, nanti dimakan balik sama dia. Tapi gue memilih untuk majuin ratu ke situ untuk lebih nge-backup kudanya. Ternyata kudanya dia makan. Gue makan pakai pion, padahal gue bisa punya option juga untuk makan pakai ratu. Tapi gue makan pakai pion karena gue bisa mau punya kesempatan untuk bisa Fianchetto ke situ. Oke, setelah gue Fianchetto, oke, dia ke situ, gue Fianchetto, dia retreat kuda, gue majuin kuda. Tujuannya apa? Untuk initiate the attack. Karena kalau untuk nge-trade kuda ini, mungkin gue bisa sedikit membuka serangan ke depan gitu ya, in the future. Kuda ke situ, gue makan, dia makan pakai pion, ngebuka bentengnya di F-file. Bahaya banget. Gue majuin pion, tujuannya buat ngeblok peluncurnya ke sini. Dia majuin ratu, gue inin benteng.
Karena kalau di sini rook-nya udah connected seperti ini tuh bahaya. Apalagi di sini tuh udah bener-bener doubling up rook dengan queen, dimana gue tuh harus bener-bener mikir untuk defense karena di F square ini, di F lines ini pasti bakal bahaya banget ya. Akhirnya gue mikir untuk majuin pion ke atas. Gue majuin, dia majuin peluncur, ngancem ratu gue retreat ke bawah. Dia ngancem benteng gue majuin benteng. Masih dengan tujuan awal untuk nanti untuk nge-stack bentengnya ke sini. Oke, dia majuin benteng ke situ, gue majuin pion. Dia majuin pion lagi, gue majuin ngancem peluncurnya. Oke. Makan. Ini bahaya banget ya ke sini. Gue berusaha untuk nge-trade peluncur. Tujuannya adalah kalau dia makan, gue bisa makan balik pakai benteng. Karena gue stack up, gue berhasil mewujudkan ide awal gue untuk nge-stack up benteng 2 ini ke depan. Dia makan peluncur gue makan peluncur dia. Dengan benteng gue mundur. Dia majuin pion, gue makan, dia makan pakai peluncur. Sini gue berusaha untuk nge-trade pieces dia untuk simplify. Oke, apalagi nih? Dia makan terus skak. Gue makan lagi, dia majuin pion, gue majuin raja. Oke, di sini sebenarnya udah kayak gerakan-gerakan yang desperate karena waktu gue hampir habis juga. 10 detik dan 19 detik. Gue majuin benteng, dia ngancam benteng gue majuin pion. Yang intinya tuh desperate attempt, dimana kalau di posisi-posisi kayak gini, kalau gue nge-skak rajanya, walaupun skak for nothing, itu bisa cukup ngebuang waktu dia karena dia harus mikir untuk gerakin rajanya kemana. Oke. Dia makan pion gue ke situ, udah beres. Akhirnya gue nge-flag. Oke, gitu sih. Kira-kira lumayan sih, ini game pertama tuh udah lumayan seru karena serangannya udah bener-bener gila. Kita bener-bener fight banget buat kemenangan di game pertama ini. Oke, mari kita masuk ke game yang kedua. Oke, gue lawan 1000, lumayan kuat. Gue akan pakai Sicilian Defense C5. Oke, gue akan develop kuda, knight to C6. Gue akan ke sini. Lines yang biasa gue main di English juga. Gue akan berusaha untuk Fianchetto. The Bishop. Oke, seperti biasa. Udah ada inisiasi ke sini duluan, jadi gue develop kuda ke situ. Apa itu? Oh, dia makan pion, gak apa-apa. It's okay. Gue bisa ngancem sih. Ini option juga, gue ancam aja. Gue ancam peluncurnya. Dia mau kemana? Dia makan kuda gue. Wow. Oke, gue akan develop ini gue. Oke, gue akan rokade dulu. Kita lihat dia mau kemana. Ini kudanya bahaya. Oke. Gue Fianchetto dulu ke B7. Oh, ratunya guys, ini ratunya agresif sekali. Oke, gue akan backup pion di H7 dengan benteng gue. Apa yang akan terjadi? Dia balik. Oke. Agak susah juga. Gue pinning the knight dulu deh. Apa yang akan terjadi kalau gue pinning the knight? Oke, dia ke situ. Gue akan balik ke sini. Ini dia 1000 ya guys, dari Inggris, namanya Jason J. Yang kalau menurut gue pribadi 1000 itu cukup kuat. Oke, gue akan berusaha untuk terima offering trade dari dia. Dia ke situ, gue akan berusaha untuk pasif aja. Gue akan backup kuda gue. Dia akan makan kuda gue sih kemungkinan. Oh iya, oke. Gue harus makan pakai benteng ya. Gue nggak bisa makan pakai peluncur karena ini gue bakal hanging. Oke, wait a minute. Oke, gue kesini aja deh. Apa? Everything's covered. Dia makan benteng gue makan peluncur dia. Oke, gue kesini. Apakah dia akan kena jebakan gue guys? Gue nggak tahu nih sama sekali. Kayaknya dia tahu sih. Oh, dia tahu. Oke, kita skak dulu. Kita akan majuin pion kita ke depan. Oke, you have to retreat the bishop to E5. Dia maju. Gue majuin deh buat nahan kuda. Oke, gue ke sini. Gak apa deh. Gue akan trade dulu
kuda sama peluncur gue. Tapi dia mau nggak? Kalau enggak ya gue makan dong. Iya, dia harus mau. Oke, dia ke situ. Gue akan naik untuk membuat raja lebih safe. Let's go here. Makan. Hebat juga dia. Kayak gue bakal kalah sih guys. Hebat juga dia. Queen trade maybe? Gue udah gila ya, desperate nih gue. Check, let's go here. Okay, takes. Ya, kalah gue. Kalah. Hebat banget nih 1000. Wow, kalah. Wow, udah. Kelar. Kalah gue. Ya. Kalah, gue harus resign. Wow, hebat. 1000 ini dia kuat sekali. Gue nggak bisa main trik-trik ID 900 ya, karena 1000 ini udah, kalau di blitz gue rasa udah sesuatu yang gue masih harus berpikir keras sih untuk gimana caranya gue untuk bisa naikin level gue dan ngalahin 1000 itu gitu. Walaupun terkadang juga gue punya kesempatan untuk ngalahin dia gitu, tapi ini susah sih. Sini gue pakai Sicilian standar. Sebelum gue bisa Fianchetto atau gerakin kuda ke sini tuh dia udah langsung initiate nyerang ke sini. Akhirnya gue tutup pakai pion. Dia balik, gue kuda ke situ, dia makan pion gue. Dan begitu gue ancam, gue kaget dia sangat agresif, dia makan kuda gue ke sini. Oke. Gue langsung take back dengan peluncur gue. Dia develop peluncur ke situ, gue rukade, dia majuin ratu. Gue Fianchetto bishop, dia ke situ. Gue majuin benteng, dia balik, gue pin kudanya, dia ancam peluncur gue balik. Nah di sini kayaknya gue udah mulai gak salah sih, dia udah mulai nyerang di sini dengan pionnya dia. Saat gue berusaha untuk kayak pasif, tapi kayaknya gerakan gue sebenarnya udah cukup bener. Gue milih untuk kayak gue backup kuda gue aja deh, karena begitu kuda gue dimakan, gue makan pakai benteng, dan begitu dia ngancam benteng gue gerak ke situ, dia makan, gue makan, terus tuh dia doubling up. Wah ini kuat sih, terlalu kuat. Tadinya kalau misalnya dia nggak nyadar tuh tujuan gue tuh peluncur ke sini, karena ini kan ngepin ya, jadi dia harus terpaksa force move untuk makan peluncur gue gitu. Dan ini advantage untuk gue karena gue bisa take back dengan pion dan gue bisa winning material. Tapi kuat sih, dia tahu sih trik-trik. Kalau gue sih bilangnya trik-trik receh kayak gitu dia tahu sih, jadi ya oke lah, oke banget sih. Dia ke situ, gue berusaha untuk cek, dia kabur, gue majuin pion, dia ngancam peluncur gue. Tanpa sadar dia sebenarnya berusaha untuk nge-trap peluncur gue ya, karena peluncur gue udah gak bisa kemana-mana lagi sih. Ya kan? Gimana tuh? Dia maju, gue majuin pion, dia majuin benteng, gue ke situ, dia makan, gue majuin raja. Nah ini yang gue gak nyadar nih, move yang udah bener-bener bikin gue kalah. Karena gak ada gunanya kalaupun gue makan, dia bisa makan. Yang satu benteng aja dia bisa ngoyak-ngoyak gue sih, keren. Jadi ya udah, game kedua gue kalah guys. Tapi it was a fun game gitu. Jadi apa namanya, kalau lawan 1000 tuh pengalamannya luar biasa lah. Oke, game ketiga lawan 1000 lagi, gue akan pakai London System. Ternyata apakah gue bisa mengalahkan 1000? Oke, dia berusaha untuk Anglon Gambit. Apakah gue akan accept Anglon Gambitnya? Sepertinya tidak. Jadi gue akan develop knight to f3. Dia maju, gue akan ke sini aja deh. Gue nggak mau terlalu yang agresif gimana, tapi penting gue set up some decent punch aja ke dia. Oke, knight to c3, dia ke situ. Gue mau Fianchetto bishop king side dulu. Apa yang akan dilakukan? Tujuannya adalah rukade. Maka dia akan maju ke depan. Oh enggak, kudanya ke situ.
Ini gue majuin ke sini untuk ngeblok kuda standar. Pion K2 juga ke King Queen side. Majuin pion ke sini. Apakah dia akan over the trade? Apakah dia akan take the trade? Kalau iya, ada kemungkinan gue akan makan pakai kuda. Kalau enggak, gue nggak tahu. Wow, dia ke situ ya. Paksa gue harus balik sih. Hebat ya. Ini tuh pion bahaya banget. Jangan anggap remeh ini pion karena raja gue nggak punya escape square karena di sini udah kena pion gitu. Gak bisa kesini doang. Kayak cukup pinter sih mainnya. Gimana ya gue caranya? Gue harus jangan balik ke sini dulu deh. Dia akan over ini nggak mungkin. Kesini nggak mungkin. Untuk pick up pion ini caranya gimana juga? Oh, ya udah kita makan dulu ya pion. Kan dia mau makan kuda gua. Oh enggak. Kita kesini aja. Oh enggak, gua mau kesini aja. Karena gua mau develop kuda gua lagi kesini. Biar nggak pasif-pasif. Atau gua bisa kesini juga sih. Ngancem peluncurnya. Bisa juga kan? Ngancem the peluncur. Nah, ini peluncurnya mau ke sini. Kita ancam peluncur dulu coba. Apa yang akan terjadi? Oke, dimakan. Kita makan balik. Apa tuh yang dia makan? Oh, pion. Nice juga dia makan pion. Oke. Sini ide. Sini juga bisa. Sini dulu deh. Oh, kemana dia bisa tuh? Where do you wanna go? Hah? Apa tuh yang dimakan? Wah, pinter. Gue nggak ngeliat. Gila, itu keren banget sih. Ini nggak bisa gue makan karena di backup sama peluncur. Dan sekarang dia ngancem peluncur gue. Oke. Gue akan backup balik dengan kesini. Untuk backup peluncur gue balik. Hebat. Dia ngeliat hal-hal yang gue nggak lihat sih. Makanya gue banyak belajar dari yang namanya 1000 nih. Dia kesini. Mungkin gue masih bisa kesini sih. Gue nggak tahu ya. Oh enggak, ada kuda. Gue nggak nyadar sih. Kuda kalau dia makan bisa gue makan. Bisa makan pakai raja juga. Itu nggak sih? Oke, ya makan ke situ. Gua ke sini. Stick mana? Mungkin initiate sama tag ke bawah ke back rank gua. Oke, dia balik. Gua harus develop kuda gua buat mempertahankan back rank dan kalau bisa gua akan fight for the E1 square. Nah, kalau benteng gua di sini gua udah ngontrol satu line di situ. Ini cukup seru sih. Sarfaraz 38 nih kayaknya orang Tunisia apa orang Arab ya? Oke, gue dikasih E square. Apakah gue akan bisa memanfaatkannya untuk sesuatu yang lebih baik atau gimana nggak tahu. The hell am I doing now? Kesini dulu deh. Tap. Kalau dengan nyadar gue akan buka dengan discover. Ke situ. Oh, that's a good move. Tapi gue juga nggak punya backupan, jadi nggak bagus sebenarnya. Aduh, what the hell, man. Iya deh, gue harus kesini juga sih. Karena tadi dia juga nge-laser beam ke bawah. Serem sih ini. Serem banget cuy. Gue harus ke sini kali. Baru gue bisa buka. Agak lama. Oh, ini dong. Gue akan ancam. Oke. This one. Ke situ ya.
Putih melatih Alibaba. Nggak tahu gue harus kemana nih. Ini defensive move aja sebenarnya sih. It's only a defensive move. It's only a defensive move. Oke, dia ke situ. Gue akan ke sini. Fuck. Go here. Let's go here. Let's go here. Sini. Pre-move. Sini. Sini. Ah, yes. Sebuah permainan yang cukup menegangkan. Kenapa? Karena memang di waktu-waktu kayak gini itu kadang gerakannya memang nggak nonsense, karena memang kita dibanding make the correct move, kita lebih milih make the move that flex the opponent gitu. Jadi kita memilih gerakan yang membuat dia kehabisan waktu, walaupun sebenarnya gerakannya nonsense gitu. Kayak kadang-kadang gue tahu ratu gue diancam, tapi gue nggak akan mindahin dia, malah gue gerakin pion yang akhirnya bisa membuat waktu dia tuh kebuang, karena dia mikir kok dia gerakin itu ya. Nah itu aja bisa membuang sekian detik yang akan jadi advantage yang gede banget buat lo kalau udah di time scramble kayak gini gitu. Jadi ini salah satu ilmu yang gue dapet karena gue sering banget main game cepet blitz atau bulat ya. Gue sebenarnya di sini pakai lines yang enggak ini sih, yang gagal. Gue tadi pengen main London, tapi ternyata gue kena England Gambit yang gue nggak mau, karena gue yakin mungkin dia juga tahu lines yang England Gambit gitu. Gue nggak mau kena England Gambit. Yaudah, gue move the knights. Dia majuin pion, gue ke belakang agak pasif. Dia controlling the center. Gue develop kuda, dia develop kuda juga. Gue berusaha untuk Vian Kito ke king side. Dia develop kuda, gue rukade, develop kuda lagi. Gue majuin pion. Bishop B2, dia bishop D7. Gue majuin pion, tujuannya untuk kalau dia makan, gue bisa makan pakai ini atau pakai ini, atau bahkan mungkin pakai benteng atau mungkin pion juga. Tapi akhirnya dia maju, gue harus pasif, gue harus balik. Di rukade, gue berusaha untuk makan karena ini bener-bener pion yang bahaya banget. Kalau udah ada yang backup dan ini udah kabur, ini bakal jadi bahaya banget sih. Jadi bye-bye sih kalau gue nggak langsung deal sama itu. Oke, dia ke situ, ngancem kuda gue makan pionnya. Dia ngancem ratu gue balik. Dia ke sini mau makan itu, gue makan pionnya. Dia makan kuda gue makan balik. Dia makan pion. Ini hal yang gue nggak ngeliat, karena pas dia ke sini ternyata gue nggak bisa makan dia balik, karena di sini tuh udah ada peluncur. Jadi gue nggak bisa makan dia balik, dan itu gue nggak ngeliat banget, dan ternyata bahaya banget gitu. Dia udah bisa ngeliat sampai sedalam itu. Gue maju, dia ke situ, gue menghindar karena gue sadar gue nggak bisa makan di benteng. Dia ke situ ngancem benteng gue maju, dia sikat benteng gue sikat balik. Dia mundur, gue develop kuda. Nah, karena menurut gue the key square buat gue adalah di sini nih. Key square di sini. Key square di sini, gue berusaha untuk nguasain itu, dia untuk maju. Nah, ini gue berusaha untuk pakai chip tricks ke orang 1000, dimana gue bisa ke sini saat nanti gue buka pionnya. Tapi ternyata dia pinter. Gue makan balik, dia ke situ, gue berusaha untuk ancam ratunya karena gue punya backup 6 benteng. Dia pintar, dia kabur, gue majuin, kudanya kabur, benteng, dia skak gue tutup. Dia makan apa gue tuh? Makan peluncur gue. Ini udah time scramble banget, dan alhamdulillah gue menang sih. Ini tuh dia nge-fork 2 gini kan, terus kayak ya udah gue makan dulu aja, dia udah time scramble ini gue makan dulu ratunya gitu. Ya udah, akhirnya time scramble menang. Menangnya tuh bukan skakmat, karena untuk nge-skakmat orang di level segini tuh udah agak susah ya, apalagi untuk levelan gue gitu, yang masih around 900 to 1050 maybe ya. Oke, kita ke game keempat, saudara-saudara. Kita ke game keempat.
Kita akan menghadapi 1000 lagi, 1015. Oke, gue akan pakai board. Oke, nggak apa-apa. Kita akan ke game keempat. Kita akan melawan orang Indonesia 946. Oke, kita akan mainkan maybe some Guccio Piano. Italian game. Apakah dia akan memainkan line yang gue pikirkan? Oh, tidak. Oke, kita akan main slow aja kalau kayak gitu. Develop. Oke, gue kesini dulu deh. Kita main santai aja dulu. Udah ke situ. Kan kuda gue. Ya udah gue ruka dulu. Udah kesini, idealnya sih mungkin gue bisa ngeblok dengan ini. Idealnya, gue nggak tahu nih dia mau kemana. Mungkin benteng kesini, atau mungkin ide gila kalau dia majuin pion gue sikat ke sini. Itu juga salah satu trik gue juga sih yang baru gue pelajarin baru-baru ini banget. Oke, nggak apa-apa, gue move yang gitu bishop aja, masih aman sih, masih ada yang backup. Yang kita bishop mungkin rook ke sini. Gue ada ide ke sini tapi itu juga setelah gue rook ke sini gitu. Rook ke sini. Aduh, nggak bisa karena udah ada ini. Gue nggak bisa ke sini. Cannot. Oke, gue harus pakai trik. Nggak trik juga sih, tapi gue harus ngorbanin sesuatu. Gue harus trade. Nah, gue nggak pakai cara yang biasanya nggak bisa. Gue ke sini dulu. Gue harus ambil inisiatif sih di sini. Kayaknya. Kalau enggak, kayaknya gue bakal amsyong. 946 nih kayaknya lagi geradak geruduknya banget nih. Bisa nggak sih gue kesini? Can I take this? Can I? Or can I? I don't know. Hanging pawn. Makan nggak? Oh, pinter dia. Dia ke situ. Dia milih ini pasif. Yang pasif-pasif ini nggak bisa dibiarkan sih menurut gue. Gue harus inisiatif. Kalau enggak gue yang amsyong nih bener. Oke, kita mundur dulu deh. Kita tarik kokang dulu karena ini masih hanging. Dan dia pinter sih. Oke, gue makan dulu. Dia ke situ. Ya udah gue makanin aja deh ini kudanya. Kita harus make the move sih kayaknya. Feeling gue. Papa makan dulu aja udah. Takes. Apa kita buka lagi aja. Maju pionnya nyerang. Oke, makan. Wah, hanging ini gue nih. Hati-hati. Hanging cuy. Gue harus mundurin sih kayaknya. Sini dulu aja. Hanging mana tuh gue gak sadar. Kan dulu. Gue akan pakai sebuah trik. Aduh, kayaknya gue kena nih. Gue gak tau, kadang-kadang gue suka kayak parno sendiri gitu. Serangannya lumayan sih, gue juga cukup takut karena sekarang dia mau skakmat nih. Lihat skakmat kan, bahaya loh ini, bahaya banget. Gue mau kesini dulu deh, karena dia mau skakmat kan, bahaya cuy. Gue akan kesini sih. Oh wait, sini dulu deh. Emang ya kesini? Gue nggak tahu juga sih. Trik gue mau kesini soalnya. Checkmate at that points. Sini dulu. Waduh, dia mau skakmat gue di mana? Di situ ya. Bahaya juga sih. Dodol. Gue kesini dulu deh. Skakmat di situ.
Hebat nih game keempat. Ahelah orang Indonesia nih, sama-sama orang Indonesia nih ceritanya nih. Oke, gue kesini dulu deh. Apakah dia akan menyadari serangan gue? Iya, kayaknya sadar sih. Kayaknya sadar. Situ. Check, situ nggak bisa. Sini. Gue nggak tahu ini akan berhasil apa enggak, tapi we'll see. Oh, dia naik ke atas, wow. Kalah gue nih. Apa deh, gue coba aja. Check. Here. Check. There. Kalah gue. Hebat deh. Hebat. Tetep aja gue akan diskakma tujuan sama dia nih. Kalah gue. Kalah. Wah, hebat. Buat 955 dia cukup oke sih. Walaupun kayaknya kalau misalnya gue main sama dia berkali-kali pun kayaknya gue tetap bisa ngalahin dia sih. Tapi dia cukup oke mainnya. Fondasinya cukup kuat. Gue berusaha untuk main juga yang cukup hati-hati ya. Maksudnya gue cukup ngerasa gue main cukup solid gitu. Tapi dia cukup oke sih. Gue berusaha untuk main solid banget. Gue udah protect the bishop. Gue pengen kesini tapi tadi dia bisa ngeblok kesini tuh hebat sih. Hebat dia bisa mikir continuous move yang membuat posisi dia gradually getting better gitu. Positionalnya makin bagus. Jadi ini tuh unik sih. Gue cukup apa ya? Cukup terkejut lah dengan orang-orang yang bisa bermain dengan posisi yang sesolid ini gitu. Berarti sedikit lagi dia bisa mencapai 1000 karena kemampuan dia untuk kalkulasi dan berada pada posisi yang benar tuh udah lumayan bagus gitu. Dia ke situ terus gue nggak bisa naik, dia majuin pion. Akhirnya di sini karena posisinya udah sangat rapat banget, gue berpikir kayaknya gue nggak bisa main pasif karena gaya permainan gue tuh biasanya tuh gue nungguin orang untuk ayo serang dulu gue sampai gue lihat loophole di mana baru gue serang ke situ gitu. Tapi kayaknya dia bermain cukup solid jadi gue yang ngerasa kayaknya gue yang harus ambil inisiatif buat make a move gitu. Jadi akhirnya gue baru make a move. Akhirnya gue sikat aja peluncurnya, dia sikat balik, gue ke bawah kudanya, dia maju, gue majuin kuda, dia makan, gue makan lagi. Ini inisiasi lagi nih, ini permainan yang bukan style gue banget karena biasanya gue pasif mainnya. Gue harap mungkin dia bisa makan peluncur gue. Dia malah ke situ. Wow, ini bener-bener kayak positional yang bagus banget sih, ngebuka ke sini. Bishopnya ngancem bishop gua, itu juga 2 kali diserang dengan kuda juga. Karena gue inisiatif itu gue sikat ya peluncurnya karena peluncurnya bahaya banget. Dia makan balik, gue mundur, dia maju, gue makan. Di sini nih dia tahu banget ngepin kayak gini tuh bahaya. Ya udah dia mungkin menghindar. Gue makan, dia sikat, gue maju, dia sikat lagi, gue mundur. Dia lindungin square itu, gue maju, dia ke situ. Ini sering banget nggak kelihatan sama orang yang baru belajar main catur, dan kadang gue pun juga masih nggak ngelihat, tapi ini adalah serangan yang luar biasa berbahaya gitu ya. Biasanya sih gue majuin pion sih gitu kalau misalnya gue masih ada pion di sini ya, gue majuin. Dia skak, gue majuin pion, dia ke situ, gue majuin pion lagi. Dia mau skakmat gue di sini, which sebenarnya nggak terlalu berbahaya sih. Tapi gue harus exchange queens karena kalau misalnya gue makan ratu dia bisa makan balik pakai kuda dan gue bisa makan pakai raja. Dan tapi raja gue udah wide open banget sih, jadi bahaya juga. Majuin benteng buat tahan ini. Dia ke situ, gue naik. Nah, ini sebenarnya
bahaya juga nih, serangan yang kemarin juga sempat ada yang kena gue nyerang kayak gini. Tapi dia pinter dengan dia majuin bentengnya ke depan untuk melindungi square itu. Gue udah blink up, dia naik. Nah ini gue udah desperate attempt banget sih. Karena gue tinggal 10 detik dan ya udahlah gitu. Tadinya gue mau kalkulasi untuk kalau misalnya ratunya nggak di sini, ratunya di situ gitu ya. Gue bisa kayak dia makan, terus gue makan lagi. Terus dia tinggal punya satu benteng di sini dan gue bisa skakmat di sini gitu. Tapi ya dia hebat, dia bisa nahan semua serangan gue dan ya udah for nothing aja gitu. Bahkan kalau gue biarin pun ini dia udah bisa skakmat gue dan gue nggak bisa kemana-mana gitu. Hebat sih. Oke. Game keempat gue kalah lagi. Game kelima. Wow, ini gue lawan musuh yang semakin kuat terus ya. Kadang-kadang gue bingung juga sih. Tapi dia allow me to play the London system. Oke, dia ke situ, gue majuin lagi. Let me play the normal London. Kita ke situ. Develop kuda, dia ke sini, gue akan slide ke belakang. Tujuannya kalau dia makan, oke dia nggak makan nih, tapi malah nyerang 2 kali, ini sialan sih. Gue kesini dulu deh. Takes, open file folder rooks. Oke dia kesini. Kayaknya serangannya agak membabi buta sih guys. Gue agak-agak gimana gitu. Kayaknya gue harus makan nih peluncurnya. Agak-agak annoying juga soal peluncurnya. Gue sini dulu. London system. Gue mungkin bisa gerakin peluncur ke situ untuk develop serangan gue. Piecesnya masih agak pasif. Gue akan ke sini. Apa yang akan dia lakukan? Oke dia ke situ. Kuat banget nih. Hati-hati. Rukade dulu kali ya. Tadi belum pikiran buat rukade. Kuda ke situ. Ya boleh deh. Kita majuin pion ke sini. Dia akan takes atau akan maju. Gue akan ke sini juga sih untuk develop my knights. Atau mungkin bisa develop queen. Sini dulu. Develop my queen. Oke, gue akan gue akan develop my knight aja deh. Queen mungkin situ. Oke, gue akan ke sini dulu. Take an eye on my bishop. Maybe take the rook here. Kenapa dia ke situ? Hanging pawn ya? Ya oke nggak apa. Hanging pawn di situ. Gak bahaya. Gua ke sini dulu maju deh. Mana tuh dia? Mungkin dimakan dong. Dia ke situ. Oke. Sini dulu deh. Gue tuh mainnya agak pasif nih karena 1000 tuh mainnya rata-rata agak pasif, jadi gue nggak begitu kaget sih sama dia kalau dia mainnya juga agak pasif. Udah ke sini. Kenapa dia ke situ ya? Salah dong gue. Nggak juga sih. Ini udah. Super passive play. Sini dulu coba. Waduh, skakmat dong saya. Iya skakmat sih gue. Hebat ya. Kalah loh gue. Wow. Ini gimana cara buat biar nggak skakmat nih? Nggak ada sih. There's no way man. Skakmat gue. Ini hebat sih. Gue nggak ngelihat serangan sesimpel ini nih. Karena raja gue mau kemana? Kalau dia ke situ nggak bisa ke sini. Ke sini juga dia tinggal ke bawah aja udah mati gue. Gimana cara untuk stop mate? Nggak bisa. Oke, good game. Gue mengaku kalah.
Nice. Game kelima gue kalah, men. Wow. This is a good game karena di streaming gue yang kedua ini beda sama tanggal 18 kemarin ya. Gue kemarin kebanyakan lawan 900-an, bahkan mungkin ada 800 juga. Tapi kali ini karena mungkin rating gue udah mendekati 1000, jadi CS.com nge-pairing gue sama 1000-1000an yang ternyata serangan dan positionalnya pada bogem-bogem semua. Oke, gue ulang ya. Gue London system, dia juga London, dia biarin gue develop dengan apa yang gue pengen. Ini normal London ya. Oke, gue balik, dia ancam dengan 2, gue ke situ, dia sikat, gue buka ini gue, dia ke situ, gue sikat lagi, gue ke bawah, dia maju, gue maju, dia ke situ. Ini yang gue nggak lihat, sumpah. Ternyata ini akan jadi weak point gue gitu, gue nggak tahu. Jadi nanti dia bisa ke sini dan serang gue Armstrong. Oke, itu menjadi salah satu apa ya? Menjadi salah satu pelajaran berharga buat gue juga, atau mungkin juga buat lu yang nonton game gue ini, ya. Atau kalau mungkin lu udah di atas gue levelnya, mungkin lu akan dengan mudah bisa nge-spot hal-hal kayak gini gitu ya. Tapi kalau gue tuh masih kadang-kadang agak nggak ngeh gitu, karena itu akhirnya membuktikan bahwa mungkin memang gue tuh levelnya masih di sini gitu, masih di tingkat 900-an sekian lah sampai 1000, 1050 atau 1040 gitu. Jadi ini menurut gue adalah serangan yang luar biasa gitu. Ini tuh weak point gue banget gitu di sini. Nanti dia bisa skapat ke situ. Gila sih. Gue maju, dia develop, gue maju lagi, gue majuin kuda. Mestinya sih kalau gue bisa escort ke sini itu keren, tapi ya gue kan belum setinggi itu kalkulasinya. Tapi setelah gue ngeliat game gue, oh gila, ternyata ini tuh weakest point gue banget gitu loh. Dan dengan ratunya bisa ke sini tuh gue bakal bye Blackbird sih. Gila. Itu keren sih, keren banget sih. Pelajaran buat gue. Yaudah, oke, game ke-6. Let's go. 1002. Wow. Let me play the bird opening. Ini Dutch attack sih gue bilangnya. Tapi dia mau ke situ ya. Wow, yaudah. Ngapa makanannya makan? Dia ke situ. Oke, gue ke sini. Maju lagi nih Basin. Kemungkinan ke sini, kemungkinan besar. Oh enggak, ke situ dia. Gue ke sini deh. Sini mungkin. Situ bukan? Ya kan ke situ. Aku akan ke sini. Wow, this is dangerous man. Skak. Gue harus hati-hati men, karena tuh gue udah sering banget kena gitu. Kuda ke sini. Blokir ke sini mungkin enak sih. Oh, gue coba kuda ke sini dulu deh. Situ, oh ini. Sini kali. Weak point gue tuh. Mungkin gue bisa develop ke sini. Tadi makan, gue makan balik. Wih, weakness dong. Sini dulu deh. Dia ke sini. Oh, dia mau skak gue. Gue makan, dia skak ke sini. Bye Blackbird dong gue. Dan kayaknya mate deh. Makanya jangan dimakan tuh mate anjir. Serem. Itu mate men. Kalau gue maju pun dengan ini bakal dimakan juga pakai ratu dan itu bakal checkmate. Gila. 1000 tuh gila juga ininya ya. Apa namanya? Trik-triknya gitu. Gue bener-bener kayak baru ngeliat, gila ya. 1000 tuh di atas nalar sih main. Nggak tahu deh. Buat gue ya, at least mungkin buat orang-orang ya 1000 tuh gampang, tapi kalau buat gue tuh wow. It's a really hard game man, main 1000 itu. Nah, gue kemana sekarang? Tuh gue kesini dulu deh. Mudah-mudahan aman.
Rencananya gue mau taruh raja gue di sini karena kayaknya gue nggak sempet rukade. Gue dari kocok kanan kiri dan gue kayaknya nggak bisa bernapas dengan lega dengan serangan yang biasa-biasa aja gitu. Ya sih itu. Majuin dulu sih. Makan. Akan pakai apa nih? Pakai ratu aja biar aman. Maju mungkin aja. Maju ya, bener. Sini. Check. Oh. Dulu kali. Apa? Kita blokir ya dengan benteng. Situ dia mau nyerang sini juga. Majuin aja kali ya. Iya gak sih? Majuin kayaknya oke. Bahaya nih kuda. Raja gue cuma bisa kesini doang aja. Oh kan? Kayak gue kalah lagi sih di sini. Hebat ya. Gue terlalu dibikin tidak berdaya nih. Sekarang dari mana gitu? Enggak sih. Enggak. Situ. Ya ini permainan gue rapet banget dan development gue kurang bagus sih. Ya ini menurut gue, jadi gue rasa kayaknya gue 85-90% udah bakal kalah sih di game. Losing positions. Sini. Check. Okay. Here. Aku masih punya chance ya. 47 detik. Aduh. Hanging. Ya Allah, hanging guys. Makan dari sini dulu. Jangan dulu. Check. Sini. Malah gue. Game ke-6 yang luar biasa, 1000 masih susah untuk dikalahkan. Game ke-6 yang luar biasa, 53 menit ya. Oke, it's okay. Game ke-6 yang luar biasa, gua tetap kalah karena 1000 menurut gua tuh masih susah. Masih struggle gua lawan 1000. Which is sebenarnya bukan nggak bisa, mungkin bisa, cuma gue harus super power banget untuk ngalahin 1000 gitu. Birds opening yang awalnya pengen dodge attack tapi digocek sama pawn structure yang akhirnya bikin gue kehilangan banyak tempo. Berusaha untuk ngelindungin raja, mau diskakmat di ini awal tapi nggak bisa, ya kan, situ. Terus gue berusaha untuk develop tapi semua ruangan udah dikunci. Ya udah, kalah aja. Game ke-6 yang kalahnya begini gitu. Wah, ini hancur-hancuran sih, dikoyak-koyak gue. Apalagi di sini gue nggak ngeh kalau ternyata ratu gue hanging guys. Dan
Ini udah serangan super power di mana major piece dia semua udah controlling the center, ratunya tinggal dancing tralili. Ya udah. Bye bye Blackbird sih udah kayak tinggal ngeflag waktu aja sih kayak. Wow, this is luar biasa sekali. Lalu ini siapa yang ngechat gue? Siapa nih? Oh, oke. Oke. We'll see what's gonna happen next di game ke-7 ya. Kok kalah lagi nih tadi nih. 1000 nih bener-bener luar biasa banget. Oke, game ke-7 kita akan main melawan 988. Oke, kita akan main Itali. Kita akan main normal Itali. Oke, development yang standar. Smoke Weed in the Class namanya. Wow. Oke, gue akan memainkan variasi Itali yang controlling the center. Ini gue diajarin sama my teacher, my dearest Eric Rosen. Dimana dia merupakan salah satu pecatur international master yang gue suka. Karena gue suka banget sama personality-nya, sama cara dia ngajarin tentang lines-lines yang trik-trik yang simple tapi sebenarnya epic banget gitu loh buat dimainin. Kita pakai pion aja deh. Cukup unik nih, terbuka banget dia. Oh, oke. Apa ya sekarang gue coba makan aja deh kudanya. Kalau ratunya kejebak, gue bisa langsung open skak. Apa yang akan terjadi nih? Oh, dia ke situ guys. Boleh. Gue akan skak dulu nih guys. Jebret. Dia mau kemana guys? Gak mungkin dong dia makan peluncur gue. Iya kan, gak mungkin. Oke, sekarang gue harus mana ya? Kan kuda dulu kali. Enggak usah deh, mundur aja deh. Dia bakal makan kuda gue akan makan balik dengan pion. Open files yang sangat-sangat danger zone sudah terbuka. Saudara-saudara. Oh, dia ke situ. Ngapain dia ke situ ya? Gue perkuat dulu deh di sini. Biar jalannya lebih diridoi. Aduh, gue mau kemana abis ini? Mungkin gue punya ide, gue mau majuin pion ke sini, langsung kuda. Fianchetto, nggak bisa. Maju. Kuda, sikat lah kudanya. Sini. Oh, dia makan, gue makan. Open. Apa yang harus gue lakukan ya? Do I have to... I don't know. Sini dulu. Kita perkuat dulu pertahanan. Sebelum dia ke situ, gue harus kemana ya? Kabur. Aduh. Maju lagi kali. Apa deh, kita buka aja. Maju dikit. Dia bisa ke sini nggak? Bisa sih ke sini. Smoke Weed in the Class. Wow, ini nama akunnya luar biasa sekali. Apa yang dia makan tuh? Kuda ya, pasti gue makan pakai pion lah, maksud pakai ini. Kocak dong kalau begitu. Tajam ratunya. Tanya potong putih. Gue bisa skip plan ke sini. Ke situ. Gue kayaknya nggak boleh bikin ini, gue pasif deh. Gue harus banyak trading sih kayaknya.
biar fuck. Sini dulu. 988 kuat juga ya. Ini kemana nih? Papa dia kita trade. Iya, dia blunder saudara-saudara. Oh, dia resign. Wow. Jarang sekali nih di game ke-7 ya tadi ya. Game ke-7. Game ke-7 dia resign karena dia blunder peluncur. 988 ya. Itali. Standar prosedur. Gue pakai caranya Eric Rosen. Buat ngebuka ke tengah. Ke situ. Skak, tutup, makan. Nah ini gue punya satu discover yang cukup unik karena kalau gue makan atau dia kalau kabur nggak mungkin karena ini discovery check ke sini. Kalaupun gue makan dia nggak akan bisa makan karena gue punya backupan kuda. Oke, lanjut. Ternyata dia malah ngancem ngancem kuda gue. Gue makan kudanya, dia cabut, gue balik, dia ke situ, gue ke situ, dia balik juga, gue maju. Dia majuin kuda, gue makan kudanya, dia makan kuda gue develop rooks, dia majuin pion, gue makan pionnya, dia makan balik, gue makan, dia makan kuda gue. Nah di sini tuh ada dua pilihan kan, gue bisa makan pakai peluncur atau pakai pion. Kalau gue makan pakai peluncur, ini akan open up dan gue mungkin bisa ada kemungkinan disikat ratunya dan gue nggak mau hal itu terjadi. Makanya gue makan pakai pion. Setelah gue makan pakai pion, dia skak gue kabur. Gue tutup deh, sorry. Dia kabur, gue kesini yang dia nggak sadar, tapi dia punya ide licik di mana dia akhirnya gerakin benteng dia ke D dan ya udah gue kabur. Setelah itu dia tetap keeping eye on me dan gue sikat peluncurnya, dia resign. Wow, game ke-7 luar biasa. 7th game luar biasa. Gue jadi sekarang makin enggak sih kenapa orang bisa turun ke 900 dan saat di 900 itu memang dia punya banyak hal-hal yang tidak dimiliki pada peringkat-peringkat 1000 gitu. Jadi ada kemalangan-kemalangan yang memang typically done by the 1900s ILO ya, di chess.com ya. Itu juga banyak gue pelajarin sih. Itu luar biasa banget. Pelajaran yang luar biasa. Oke. Game ke-8. 3 game terakhir. Apa yang terjadi? 977 dari India. Gulab Day. Oke. Have a nice fight. Gue akan main Karokan. Apakah dia akan memberikan gue Karokan Advance atau Exchange Variation? Apa yang akan dilakukan? Oh, dia memberikan gue Advance Variation. Oke, gue akan develop Bishop ke F5. Apa yang akan dilakukan guys? Oke, dia mengancam gue akan balik mundur, tapi gue akan tetap develop ke G6. Bishop to... Oke, ini adalah unik karena dia kemungkinan besar 99% dia akan kesini untuk nge-trap bishop gue. Jadi gue akan buka ruang kesini untuk bisa kabur karena dia kemungkinan akan ke situ. Gue udah tahu banget sih, pasti dia akan ke situ. Kemungkinan besar ya, tapi 95% lah dia mungkin akan ke sini. Oh enggak deh, dia ke situ. Oke, gue akan develop kuda gue mungkin. Enggak deh, gue kesini dulu aja deh. Walaupun my bishop on the F, my F bishop, my F, bener kan? Dia ke situ. Oke, gue akan ke sini. Dia bisa maju, gue maju, dia makan dan gue makan balik. Apa yang akan terjadi? What's going to happen? We'll see. What's going to happen? Bishopnya ke situ. Boleh juga sih. Gak apa, kemungkinan dia maju. Terus gue makan, dia tetap ada bishopnya. Ya udah mending gue sikat aja deh ke situ ya. Biar lebih afdol. Oke, gue akan develop bishop ke sini. Bishop kuda maksudnya. Dia maju, dia akan makan ke situ. Oke, nggak apa-apa, gue kesini dulu aja. Take, gue makan pakai kuda atau pakai kuda yang ini, aman. Ratu juga bisa sih, ratu aja deh. Apa yang akan dia lakukan guys? Apakah dia akan memakan atau dia akan mungkin
menambah serdadunya di sini ya nggak mungkin sih, kan gue makan dong. Oke, gue akan kesini dulu aja deh. Kita skak dulu ya. Cobain deh. Skak, majuin pion, gue akan ke sini. Gue akan tanam bishop gue di sini mungkin. Nggak sih? Betul nggak sih? Bishop ke situ, ratu ke sini, gue akan coba rokade queenside castle. Oke, gue akan ke sini seperti ide awal gue. Apa yang akan terjadi? Apakah dia akan melakukan hal yang apa itu? Dia akan makan di situ. Oke, cool. Gue akan develop kuda gue, dan gue akan punya option gue mau rooking ke kingside atau ke queenside, tapi kayaknya queenside lebih aman sih. Oke, di sini gue rasa gue harus rokade aja, karena kalau di take pun gue akan bisa take balik dengan queen. Gue rencana gue di fork guys. Ya udah terserah dia deh, dia mau kemana. Gue harus mikirin ide lain sih, gue mau kemana sekarang. Sini dulu kali. Dia mau makan benteng gue satu. Nggak apa, pilih which one, the D rook or the H rook. Gila loh, di fork gue sama dia, dan gue tidak cukup cerdas untuk bisa menyadari hal itu. Nggak jadi dimakan. Kalau gue kesini gimana? Makan dong pasti dimakan. Mungkin dia nggak makan. Take back with the queen. Mungkin gue bisa kesini untuk develop the attack. Dia sepertinya agak lama untuk berpikir nih guys. Gue mencium bau-bau dia akan flagging sih, tapi nggak tahu juga. Kita kesini dulu aja. Kalau dia kesini ada 2, kalau dia kesini sikat. Oke, kita kesini dulu aja deh. Dak. Dia kesitu, kita majuin dulu. Gue ada ide kita mau kesini juga sih. Atau kita mau super defensif. Enggak ada, kita pasif aja dulu. Sini juga bisa. Enggak, gue tetap penting dengan ini. Kalau kesini tuh tetap bisa dimakan. Sini dulu. Sini. Pion ke sini disikat, gue bisa langsung ke sini sekal. Aduh, gimana nih? Dia kayaknya akan flagging sih guys. 3, 2, 1. Oke, good games. Wow, luar biasa. Ini kembali gue jadi makin ngerti ya kenapa 900 tuh gue lebih bisa handle, karena ternyata mungkin gue udah di level 1000, tapi 1000-nya tuh juga masih yang fresh graduate gitu ke 1000, jadi belum bener-bener 1000 gitu. Gue ngelihat dia itu gue main Karokan, dia serangannya nggak cukup ngepres gue untuk bikin gue kocar kacir, tapi gue tetap bikin dia bisa dia tetap bikin gue tetap bisa agak bernafas untuk bisa develop untuk memainkan posisi yang bagus buat gue gitu. Ini salah satu move yang bagus buat yang gue nilai dari dia, karena begitu dia taruh bishop di sini, dia punya option untuk maju. Kalau gue makan dia bisa makan, kalau gue makan lagi dia bisa makan lagi. Ini bagus banget sih. Ini adalah hal kalkulasi yang luar biasa sih dari 970-an nih. Tapi gue milih untuk makan aja karena gue nggak mau dealing dengan hal itu. Jadi dia makan lagi pakai ratu, gue develop kuda, dia ke situ, gue ke situ. Dia maju, gue skak dia, majuin, gue develop ke situ, gue parkir di situ bishopnya. Gue majuin ratu, dia makan, gue makan pakai kuda, dia majuin kuda. Gue rokade, dia ngefork benteng gue.
Ternyata benteng gue nggak langsung dimakan. Dia ke situ. Oke, dia ke situ lagi. Gue ke bentengnya ke situ. Dia makan benteng gue makan pakai ratu. Dia ke situ, gue ke situ. Ini menurut gue cukup solid sih karena apa namanya? Dia jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Defense-ku cukup solid gitu untuk ngadepin 900. Gue udah lumayan bisa handle-nya gitu. Gue ke situ, dia ke situ, gue majuin pion, dia majuin pion, gue majuin benteng, dia makan. Oke, besok dia nge-flag. Ya udah, bagus sih lumayan. Cuman kayaknya memang level gue masih di 900. Gue udah nggak 900 awal sih, udah 900 yang oke lah, gue tahu caranya ngalahin 900 gitu. Which is ya gimana ya, bukannya mau gimana-gimana sih, tapi memang gue jadi semakin tahu, oh 900 itu masih lebih ada loophole-nya dibanding 1000. Kalau 1000 itu mereka udah lebih kuat secara trik-trik dasar yang udah biasa mereka ini di 900 gitu. Oke, game ke-9, 2 game terakhir, gue akan dapat apa? Oh, gue dapat item. Oke, gue akan main Dutch defense, kebanggaan gue. Yang itu udah bishop. Oke, gue akan kasih dulu. Gue akan coba untuk nggak usah trade bishop. Sini dulu aja. Oke, ke sini, ke sini. Ini variasi Dutch-nya agak beda karena biasanya gue langsung majuin pawn to e6, tapi karena ada ancaman langsung pluncur gue akan diserang, gue nggak mau kayak gitu. Jadi gue majuin dulu aja, gue developnya agak beda, tapi ini tetap mainland untuk Dutch ya. Jadi gue sekarang rokade, gue geser ratu. Aduh tuh kaget gue. Gue kira ini peluncur putih yang akan menyerang gue, tapi sekarang peluncur putih udah datang. Gue blok dulu. Gue kemana? Majuin. Coba deh gue kesini. Initiate untuk attack aja dulu. Paling kan ujung-ujungnya gue bakal disikat sama dua ini kan. Apa deh, gue trade dulu satu untuk buka ininya. Maju lagi. Clay, apa itu yang dimakan sama dia? Peluncur. Kaget juga gue dia makan peluncur. Oke, boleh. Peluncurnya kabur kemana? Nggak tahu. Gue akan develop kuda sini. Ini lumayan seru sih. Oke. Develop my knights. Gue bisa ke sini juga buat apa tapi kesini aja sih. Loh, bring gue skak dong. Oke, kesini dulu. Makan nggak dia? Kalau dia makan sih gue bakal makan pakai kuda. Oh enggak, ya udah gue akan sebelum curangnya dulu. Gue akan majuin pion ke sini. Oke, gue ke sini majuin pion. Wow, this is a tricky move. Kesini dulu deh. Maju terus dia guys. Bring nih orang. Sini dulu deh. Sini dulu, sorry. Udah mundur, gue kesini. Gue gak mau deal dengan pion yang maju-maju kayak gitu sih. Agak males gue. Majuin ke sini. Iya gak sih? Iya boleh deh. Karena kalau dia text gue bisa take balik pakai itu atau pakai ini. Kuda. Apa udah sikat tuh kuda gue. Gue lagi mau fokus nyerang ke situ. Oke, dia ke situ. Gue akan ke sini guys. Ini skak. Aduh, hebat deh. Sini dulu deh. Gue bisa langsung ke sini. Gue lupa anjir. Gue akan buang tempo guys. Aduh, skaknya sayang juga sebenarnya nih. Ya udah nggak apa-apa. Kita ke sini dulu deh. Ya, tunggu ada backup. Kaget gue.
Ya. Itu sini. Oke, bisa ke sini kudanya. Tahu deh. Apa yang dimajuin? Tenang aja. Gue tahu kalau dia mau majuin apa. Ada sebuah ide gila sih, gue mau ke sini. Lah, dia mau ke oke. Jebakan Batman, guys. Gue ke sini dulu kalau gitu. Check. Gue akan berusaha untuk trade, maybe trade some. Check lagi dong. Mana sih? Galak amat ratunya. Sini dulu deh. Hati-hati nih. Gue sini dulu deh. Waduh. Sini dulu juga. Dapat loh. Temponya gue dapat loh. Lumayan hebat juga nih. Dapat gue temponya. Walaupun gue kayaknya kalah sih. Tapi ini luar biasa banget. Dia mau kemana? Anjir, gak dapet gue. Sini dulu. Tuh, gue kesini. Kita defensif aja deh. Karena kayaknya juga udah mau flagging dan gue gak bisa ngelakuin hal yang aneh-aneh. Kena gue. Sini dulu deh. Kena, benteng gue kena. Dan gue ngerasa kayak gue gak bisa ngelakuin banyak hal sih. Sini dulu deh. Sini. Check. Mate. Iya, mate. Gue beruntung banget, guys. Gue beruntung banget. Game 9 gue menang on time. Tapi gue dengan kondisi gue udah mau diterkam sama sebuah seekor beruang atau singa buas. Tapi gue bisa menang dan ini adalah hal yang luar biasa sekali ya. Kenapa gue bisa menang? Oke. Gue maju pakai Dutch dan tadinya tuh gue pengen langsung ke sini, tapi gue takut dia langsung bisa ngancam peluncur gue, jadi gue delay dulu. E6 nya gue majuin dulu pion di depan ratu D6. Peluncur ke situ, gue baru ke situ, dia kuda ke situ, gue peluncur ke situ, dia ke situ, gue rukade, nah dia rukade. Nah, saat rukadenya itu udah berlawanan kayak gini nih, udah bener-bener war banget karena di sini gue bisa digempur habis-habisan. Di sini pun gue juga bisa menggempur dia habis-habisan, guys. Jadi ini tuh gila sih. Maksudnya gue kalau dikasih kesempatan buat main Dutch gue seneng banget karena Dutch itu positionalnya bagus gitu. Gue kesini mainline Dutch, sebenarnya gue pengen nyerang kesini sih. Tapi karena ratunya di arah rajanya di arah sana, gue jadi nggak bisa nyerang ke situ kan. Itu dia ke situ, dia ngancem, gue pakai pion, gue blok, gue ke situ, dia makan, gue makan balik, dia ke situ, gue ancem, dia makan peluncur gue makan. Oke, di sini gue ngeliat ada tembok, kenapa nih dia gerak ke sini kan, gue skak aja kan ke situ. Ya udah gue skak, dia maju, gue majuin lagi, dia majuin lagi, gue maju, dia mundur, gue majuin, dia mundur. Oke, gue majuin lagi, dia berusaha untuk terus pawn storm di arah king side gue, dan akhirnya gue berusaha untuk oke, gue kesini, dia ke situ, gue berusaha untuk cracking karena di sini tuh weakness banget buat dia sih. Gue berusaha untuk crack ini dan sebenarnya gue tadi langsung bisa skak di sini, tapi gue lupa dan gak sadar. Akhirnya udah dia ke situ, dia keburu backup, dia makan peluncur gue, ya kan?
Ya udah, gue ke situ, dia ke situ. Ini gue spekulasi sih, karena gue kira gue bisa ngedapetin kayak gerakan dia yang agak mengsli kemana, habis itu gue bener-bener kayak pakai ini gue gitu untuk kesini. Lalu gue kayaknya harus masang charger untuk laptop gue. Energy saving mode. Oke, jadi seperti itu kira-kira game ke-9. Kira-kira gitu game ke-9. Oke. Kita akan ke game terakhir. Sebelum ke game terakhir tadi apa? Endingnya udah ada belum? Oh iya, ke sini. Oh, ini sebenarnya unik sih karena kejar-kejaran tempo aja gue sama dia. Kejar-kejarannya gimana? Karena kejar-kejarannya adalah di sini tuh dia udah ngancem benteng gue, ya. Tapi gue duluan aja nih, gue kesini gitu. Nah tujuannya nggak mungkin dong dia makan benteng gue. Gue bakal makan ratu dia, walaupun akhirnya ratu gue bakal dimakan lagi. Akhirnya dia cabut ratunya, terus gue sikat bentengnya, dia sikat benteng gue ke situ, dia cabut, gue ke sini. Tujuannya gue ke sini tuh adalah gue tuh mau Rook ke sini, dan ini benar-benar bakal jadi killer banget karena dia mau ngomong pasti harus makan kan, dan dia nggak bisa kabur juga. Ya udah, akhirnya dia pakai benteng ke situ. Ya udah, gue cabut, dan akhirnya di sini udah tinggal bener-bener hal yang gue lakukan agak ngasal gitu sih. Kayak gue shuffling the pieces around, terus kayak ya udah ke situ. Dia berhasil makan benteng gue makan kuda dia balik, dia ke bawah, gue defense, dia ke situ, gue ke situ, dia pakai ratu dia, dan sebenarnya ini cukup bahaya sih. Dia dia kehilangan kesempatan untuk bisa skakmat gue di sini. Bener dong? Karena saat ratu dia di sini, gue udah nggak bisa ke sini, gue nggak bisa ke sini dong pastinya. Kena sama dia kan. Gue juga nggak bisa ke sini, men. Skakmat gue. Itu tapi ya memang di time scramble kayak gini susah sih untuk menemukan motif skakmat yang kayak gitu. Cuma tadi begitu gue liat, anjir, gue bisa di skakmat nih, tapi ternyata dia bisa melewatkan kesempatan itu gitu. Jadi gue nggak nyangka banget, tapi this is good game gitu, dimana akhirnya dia kalah dengan time scramble, which is ya time scramble itu bukan sesuatu yang jelek gitu, sesuatu yang sebenarnya lumayan oke juga. Karena kalau time scramble tuh lu bukan kalah perwira atau apa, tapi lu kalah waktu gitu. Tetap kalah sih, tapi tetap dia main game yang bagus gitu. Oke. Last game gue akan main melawan rating berapa nih, gue nggak tahu, 962. Oke, gue akan pakai Sicilian Miles 1217. Oke, gue akan memainkan Lines dengan kuda gue di sini. Apa yang akan dia lakukan? Oke, gue akan ke sini. Gue akan backup pion gue dengan peluncur gue. Gue akan makan balik. Oke, develop kuda nggak bisa. Gue akan kasih pancingan pion dulu. Maka dia akan makan. Gue develop kuda, lalu castle. Apakah dia akan, mungkin dia bisa develop kuda, dia bisa develop peluncur, dia bisa peluncur ke sini, dia bisa kemana-mana sih, dia bisa macam-macam. Peluncur, resign. Kenapa dia resign? Ini lucu sih, ini lucu.
Nggak tahu, mungkin dia tiba-tiba ada apalah ya, namanya kita main catur, kita nggak tahu orang main catur mungkin lagi di supermarket lah, atau mungkin lagi di mana, lagi dipanggil ibunya atau apa, akhirnya dia harus resign. Oke. Ini nggak gue hitung sebagai game ke-10, tapi gue akan main satu game lagi dan kita akan main real game dimana kita akan main full 3 menit. Oke. Yes, gue akan memainkan English opening di game ke-11 gue ini. English opening. Oke, I'm gonna take. Oke, dia ke situ, gue akan ke sini. Dia balik, gue akan develop kuda. Dia kehilangan waktu dan tempo banget untuk develop pieces dia. Gue akan terus menggerakkan piece gue. Gue akan terus mendevelop piece gue. Gue bisa ke sini, gue bisa ke sini. Gue akan rukade pastinya. Dia ke sini, menyosor kuda gue akan rukade. Lihat apa yang akan terjadi. Oke, gue akan solidify the center dengan memajukan pion di D3. Oke, gue akan ke sini. Tujuannya mungkin akan ke sini juga. Oke, gue akan ke sini. Develop my pieces. Gue juga akan ada ide untuk ke sini. Bring the rook to the center maybe. I don't know. Ini serangan-serangan spontan uhuy aja nih. Bring the rook to the center. Majuin pion. Maybe. Atau mungkin ancam. Oke, majuin pion dulu. Mana dia sekarang? Gue bisa retreat the queen, maybe. Maju dulu ke sini. Dia akan sikat, mungkin gue akan sikat balik pakai peluncur. Oh enggak. Oke. Ancam dulu kudanya deh. Mungkin secara development gue lebih bagus, tapi nggak menang juga. Oke, dia akan take kuda gue. Maybe passive is good or what? Nggak apa-apa kali ya passive ya. Passive aja deh. Atau nggak kita kesini aja deh. Shuffling the pieces around. Oh, bahaya. Makan aja dulu deh. Gue udah ngasih dia tempo yang cukup bahaya. Oke. Kita ancam peluncurnya dulu deh. Peluncurnya trap. Sayang juga. Tapi dengan gue membuka ini, raja gue bakal bolong sih. Agak-agak fuck juga nih. Ya kan dia makan. Gue jadi nggak terlalu bolong. Dia kesini nggak bisa. Dia kesini juga nggak bisa. Maju dulu deh. Mungkin rook kesini. Okay, the rook's coming here. Kuda ini pasif semua ya. Apa deh, aku pakai ide spontan uhuy aja. Situ, maju. Dia spontan uhuy. Ini dia mau ke sini sih mungkin besar. Aku bisa makan. Oke, dia ke situ. Buka dulu kali ya. Peng. X pakai puncak pakai rat. Benceng. Oh ya, gue bisa kesini sih sebenarnya. Agak kelamaan sih tadi gue mikirnya. Tapi ini game yang cukup intens sih menurut gue. Cukup oke lah. Tapi gue nggak tahu. Oh, dia ke situ, gue kesini dulu. Tujuannya gue bisa kesini. Oh, nggak apa-apa. Kita exchange aja nggak apa-apa. Exchange some pieces. Oh iya, gue bisa scrap sih sebenarnya. Oh, dia belum putus kantor.
tidak menyekak saya. Asik. Waduh. Sini. Takes. Ini. Skak dulu. Bisa jadi sih skak dulu. Oh enggak. Here. Nah ini bahaya nih. Hati-hati bro. Aduh, benteng gua kena lagi. Hebat deh. Ya. Enggak bisa juga dia makan benteng gue. Ada ratunya gue nggak lihat. Salah men. Blunder besar dia. Blunder besar guys. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Check. Resign. Wow. Gila menegangkan banget. Dia blunder. This last game is a great game. Bener-bener wow. Ini game yang sangat luar biasa banget. Kenapa? Karena dia adalah pemain yang cukup kuat dan di sini gue pakai English opening, dimana mestinya dia bisa allow gue untuk kayak lebih santai dan develop ke sini, tapi dia malah langsung konfrontir ke sini, jadi kayak ya udah gue makan aja deh. Setelah itu dia makan pakai ratu, gue ancam ratu dia balik, gue develop kuda. Di sini aja gue ada menang 2 tempo gitu. Dia majuin pion, gue majuin pion gue, dia majuin pion dia lagi, mungkin dia mau pion keto king side. Gue majuin peluncur, dia pion keto, gue rukade, dia majuin kuda. Gue majuin pion, dia rukade, gue putting the rook to the center. Dia ngepin kuda gue peluncur ke situ, maju, ratu ke sini. Di sini tuh gue suka banget sama posisi dimana hampir semua pieces gue tuh udah develop gitu loh. Gue bisa kemana aja gitu nantinya gitu. Jadi keren sih. Gue maju terus gue move the rook to the center. Dia develop kuda, gue majuin pion, dia majuin pion. Gue ancam peluncurnya. Dia mundur, gue maju ancam kuda, dia ngancam kuda gue. Nah kalau di sisi kayak gini nih gue suka berpikir apakah gue harus ngetik duluan atau gue harus biarin dia ngetik aja, tapi kan dia juga pasti berpikir gitu. Gue balik aja deh, gue reroute my bishop untuk mempertahankan dia. Kalau memang dia ntar makan, gue bisa makan pakai peluncur kan. Dia maju, gue makan kudanya, karena di sini gue rasa gue harus initiate the attack karena gue nggak boleh terus-terusan pasif. Dia makan, gue majuin pion, dia majuin pion untuk ngancem ratu gue. Ya jelas gue harus dealing sama ratu dulu dong, masa gue mau langsung makan. Gue mundur, dia makan pion gue makan balik. Dia retreat the knights, maju, rook. Sorry. Maju lagi. Queen there, maju lagi. Karena ini gue takut banget karena nggak ada yang backup. Gak ada yang bisa backup nih pion kan, kuda nggak bisa makan nyerong. Hanya gue majuin raja ke situ. Gue makan, gue berusaha untuk buka, dia makan pakai benteng. Gue develop bishop, dia ke situ. Tadinya tuh tujuan gue tuh gue pengen ke sini gitu, ngancem si ratu karena kan udah backupan pion. Dia kabur, ya udah gue ke sini, kuda, gue majuin kuda gue disikat, gue makan balik, dia makan peluncur gue makan balik. Dia sekak gue majuin pion. Ini tuh benar-benar brave move banget karena dia punya 2 nih, ya kan? Dia punya 2. Jadi kalau misalnya gue makan pakai ini, gue harus punya backup lagi. Gue ternyata punya peluncur sih di sini. Jadi gue makan pakai peluncur, dia makan, gue makan lagi, dan dia skak gue di sini. Ini tuh
brilian banget karena emang langsung laser beam ke belakang kan, tapi dia nggak sadar, dan gue juga tadi baru sadar kalau ternyata rook gue ini di backup sama ratu juga gitu. Gue ke bawah, dia ngelindungin raja dia, which is this is a big blunder. Kenapa? Karena dia udah satu row sama raja. Dan di sini gue punya 1, 2, 3 strong pieces yang benar-benar bisa nyerang dia gitu. Ya kan gue bisa ke sini atau gue bukan, nggak usah ke sini sih. Yang paling oke sih ya pasti gue rook ke sini gitu loh. Ya kan rook ke sini. Karena gue rook ke sini. Dan begitu dia ke sini, dia langsung resign karena pas gue makan ratunya, dia makan balik, gue skak dia balik, dan itu udah nggak jadi serangan-serangan yang tajam lagi buat dia. Dia langsung resign gitu. Dan ini menjadi game terakhir yang luar biasa buat gue, karena game terakhir itu serangannya luar biasa, gamenya luar biasa, dan saya bisa benar-benar neken dia dengan permainan yang bagus juga gitu. Jadi saya senang banget bisa main game ini, 10 game ini. Tadi sebenarnya kita main 11 game sih, karena di game ke-10 orangnya abort saat gua masih bukan abort, orangnya resign saat udah main beberapa move gitu. Mungkin ya ada sesuatu yang terjadi, gue nggak ngerti juga. Ya udah, oke deh, paling itu dulu aja sih yang bisa gue lakukan. Thank you very much. Terima kasih udah nonton stream gue. Gue seneng banget karena kali ini gue bisa nge-stream dengan memainkan game yang banyak banget memberikan pelajaran dan ilmu buat gue. Oke. Terima kasih semua. Irfan Isafik sign out from here. Bye-bye.